Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 6 ayat 27 sampai 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki, supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dengan membaca teks Injil Lukas kali ini, kita merasa diingatkan dengan prinsip hukum seleksi alam, yaitu hanya yang kuat yang bertahan hidup. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya. Para pembaca teks Injil yang berisi khotbah Yesus ini dihadapkan pada pertanyaan serius tentang apa yang akan dijadikan pegangan atau pedoman tingkah laku terhadap orang lain. Apakah prinsip balas dendam atau semangat kasih tanpa pamrih sesuai kehendak Allah? Mari diperhatikan, bukankah kedua pilihan prinsip ini sama beratnya? Saudara-saudariku, pada kenyataannya, sudah umum di masyarakat mempraktekkan secara spontan cara yang pertama, yaitu memperlakukan orang lain menurut perlakuan yang kita terima dari mereka. Jadi seumpama hukum tabur tuai, sudah sepatutnya kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan tentu juga akan mendatangkan karmanya, yaitu kejahatan sebanding dalam bentuk yang berbeda. Namun demikian, bagi kita orang beriman, sebagaimana dalam teks Injil kali ini, Tuhan Yesus menantang kita
untuk berani memilih cara kedua, yaitu dengan mendobrak prinsip timbal balik dan tidak mengejar yang setimpal atau balas dendam. Sebaliknya, secara positif, memutus rantai kejahatan dengan belas kasih dan pengampunan, kekerasan dengan kelembutan dan damai, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, spontan tentulah lebih masuk akal cara yang pertama, dan terasa sekedar teori muluk-muluk untuk mempraktekkan cara yang kedua. Ini memang benar kalau dalam diri orang beriman, dalam diri kita, tidak tertanam dan tidak tumbuh subur motivasi yang mampu menggerakkan niat dan keyakinan kita. Teks Injil pertama-tama menunjukkan satu prinsip umum atau kaidah emas, yaitu di ayat 31, dengan prinsip begini, apapun yang kita inginkan bagi diri sendiri harus menjadi patokan untuk memperlakukan orang lain dan menjadi dorongan atau motivasi untuk memperlakukannya dengan baik. Misalnya, kebutuhan kita untuk dicintai, dimaafkan, dihargai, dipedulikan, dilindungi, dipahami, diterima apa adanya, dan lain sebagainya. Jika dengan cara itu pula, semestinya kita memandang dan melakukan orang lain, tentu kita telah bertumbuh dalam anjuran kaidah emas atau prinsip kebaikan umum tadi. Selanjutnya, yang kedua, teks Injil Lukas ini memberi petunjuk motivasi atau dorongan yang lebih kuat lagi, yaitu di ayat 37. Persisnya, terkait perspektif atau pandangan masa depan, berdasar apa yang akan dilakukan oleh Allah atas kehidupan ini. Yang tidak lain adalah, Allah menghakimi kita menurut ukuran yang kita pakai sendiri. Jadi, ukuran ini bisa berfungsi sebagai pencegah agar tidak sembrono atau buru-buru menghakimi dan membalas tindakan orang lain secara keras. Sebab Allah pun berjanji akan bermurah hati dengan membela dan menyelamatkan orang benar. Sampai di sini saudara-saudari, teks Injil Lukas kali ini, khususnya di ayat 36 dan 38, ingin menempatkan orang yang percaya di hadapan Allah yang adalah murah hati dan tetap setia berbuat baik kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu mungkin termasuk diri kita sendiri. Secara sederhana, teks Injil kali ini memberi jalan terang kepada kita sebagai cara melaksanakan amanat kaidah emas tadi atau prinsip kebenaran umum. Begini maksudnya, kalau kita mau dengan jujur dan rendah hati belajar dari Yesus sendiri, tidak akan terlalu sulit untuk memahami kehendak Allah tadi. Sebab dalam diri Yesus, secara sempurna sudah ditunjukkan cara melakukan kemurahan hati Allah bagi sesama. Dengan semakin merasa belum sebaik sikap Yesus, harapannya kita justru semakin terdorong, termotivasi secara pribadi untuk terus bersikap murah hati pada sesama, sekalipun ia terus bersikap jahat dan tidak tahu balas budi. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.